مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita selaku pimpinan Majelis Ratib Al-Habib Fikri Abdul Qadir Ibn Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad wal Habib Ali bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad dan segenap ikhwannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Para habaib, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang penuh barakah. Majelis seperti ini, majelis yang memupuk keimanan kita. Majelis yang menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Dari mulai kita duduk sampai detik ini, berapa kali kalimat tauhid yang kita sebut? Kalimat la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya. Ditambah dengan sholawat, insya Allah keluar dari tempat ini Allah kuatkan iman dan Islam. Sebab di akhir zaman iman itu akan lepas dari hati manusia. Siapa yang mengatakan? Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Nabi kita menyatakan dalam hadis, badiru bi'amali salihah satakunu fitnatun kajid'il lail mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Selamat jalan kepada guru kita Habib Umar, Habib Muhammad bin Idris Al-Haddad. Mudah-mudahan panjang umur afiat. Doakan Habib, doakan lagi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh Nabi ini terwujud dan jadi kenyataan. Apa kata Rasulullah? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Nanti pada saat itu di pagi hari orang masih punya iman, sore imannya sudah luntur, sore imannya sudah hilang. Kalau kebetulan mati, naudzubillah, mati su'ul khatimah. Ada kalanya di waktu sore masih punya iman, pagi imannya sudah luntur dan hilang. Apa buktinya? Buktinya kita bisa lihat di sosial media. Kita lihat berapa banyak orang Islam sendiri yang menghina Islam, berapa banyak orang Islam sendiri yang menghina Nabi, berapa banyak orang Islam sendiri yang menghina Quran, padahal dia mengaku muslim dan muslimah, bahkan mengaku orang yang berilmu. Tidak segan-segan mereka berani menghina Islam. Ini bukti bahwa mereka sudah tidak punya iman. Saya teringat saudara-saudara, Al-Imam Al-Habib Qutbil Malang Al-Habib Abdullah bin Bakar Idrus. Beliau punya ratib. Itu ratib beliau adalah ratib pertama di dunia sebelum ada ratib yang lainnya. Tapi dikenal di akhir zaman pada ratibnya ratib pertama. Ketika selesai beliau menyusun ratib, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kenalkan ratibku ini nanti di akhir zaman. Bukan kemarin, bukan di saat beliau ada, tapi nanti di akhir zaman, yaitu sekarang. Kenapa? Karena beliau mengatakan nanti di akhir zaman banyak umat Islam yang lepas imannya seperti lepasnya udara dari hidup. Na'udzubillah. Akhirnya banyak orang hanya gara kekayaan, hanya gara-gara harta, pengen cepat kaya, wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dijual agamanya dengan sepotong dunia. Sekarang bisa kita lihat, biarin agama hancur, gak apa-apa, yang penting partai saya menang. Biarin agama hancur, gak apa-apa, yang penting anak saya jadi presiden. Biarin agama hancur, yang penting dapat jabatan. Akhirnya dibuktikan oleh Allah berapa banyak pejabat-pejabat muslim yang mengaku umat Muhammad diam saja ketika Nabi dihina, diam saja ketika Islam dihina. Tapi kita lihat pejabat-pejabat yang dari agama-agama yang lain, ketika agamanya diganggu, dia taruhkan jabatannya, dicari orangnya, ditangkap, bahkan dilaporkan kepada yang paling atas. Mana di kita? Akhirnya apa saudara-saudara? Banyak oknum-oknum bekas-bekas pemimpin, bekas-bekas pejabat yang waktu puasa dia tidak membela agama demi jabatannya, ketika pensiun di mana-mana nggak dihargai orang. Ini saya ngomong bukan saya ngarang-ngarang. Saya ceramah dari zaman Pak Harto, ya. Dari tahun 80 saya sudah masuk Jakarta. Saya ditangkap, tidak ada Habib muda yang pertama ditangkap saya duluan. Bukan sekali, dua kali, 6 kali saya ditangkap, diinjek, dibanting, saudara. Alhamdulillah saya masih panjang umur. Begitu saya ketemu kepada orang-orang yang pernah nangkap saya, ada yang ketemu di Bali,
Ada yang ketemu di Kalimantan, ada yang ketemu di Bandung, dan terakhir ketemu di Purwakarta. Habib masih kenal saya nggak? Bapak siapa? Saya dulu yang nangkap Habib. Saya komandan Kodim ini. Tapi nggak saya sebut Bapak. Loh, sekarang Bapak di mana? Saya tinggal di sini Habib. Bagaimana keadaan Bapak? Ya Allah Habib, hidup saya hina, nggak ada apa-apanya Habib. Saya kontrak di sini, saya pindah rumah di sini. Tidak ada tetangga yang mau hiraukan saya Habib. Sampai anak istri saya pun baik negur kepada tetangga, tapi nggak ada tetangga yang mau menghiraukan. Saya pindah lagi begitu juga. Sampai saya ke dokter pun kadang-kadang dokter meremehkan saya. Ini akibat orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Ketika agamanya diganggu, agamanya dibina, dia diam hanya demi jabatannya. Akhirnya Allah turunkan jabatannya dan Allah hinakan. Na'udzubillah. Makanya kita sebagai umat Islam, apapun yang kita mampu, tetap kita bela Islam. Saya bukan orang kaya Habib, saya bukan ustadz Habib, saya bukan kiai. Walaupun antum bukan ustadz, bukan kiai, antum punya senjata, yaitu doa. Doakan saja negara kita, doakan saja agama kita, doakan saja umat Islam. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia ini diberi keamanan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ijazahkan kepada antum, ya. Saya mau ijazahkan kepada antum. Tolong baca surat Al-Fil sebanyak 41 kali tiap hari. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin yang kita idolakan ini jadi pemimpin yang curang, yang mau menjegal, yang mau menghalangi, Allah hancurkan dari sekarang. Insya Allah dengan surat Al-Fil, kalau dibaca oleh sekian banyak dikali 41, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang kita udah gak punya apa-apa. Tidak punya partai-partai Islam hanya untuk kursi. Ketika Nabi diganggu, dia diam. Ketika Islam diganggu, dia diam. Ketika kampanye, yel-yelnya Allahu Akbar. Tapi begitu Islam diganggu, tidak ada satu partai Islam yang mau membantu. Tidak ada satu partai Islam yang mau mencari orang-orang yang menghina Islam. Begitu pula ulama-ulama yang sudah ada jabatan di pemerintahan, sudah enak-enak jadi warasatul anbiya, kepengen jadi wakil presiden, berarti dia tidak menghargai jabatan dari Rasulullah. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkatnya Nabi. Setelah itu adalah pewarisnya, saudara-saudara. Enak-enak jadi warasatul anbiya, jadi pejabat. Emang enak jadi pejabat. Saudara tahu seorang ulama yang berbangsa Bahtir ketika itu datang kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, karena beliau adalah seorang murid daripada Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian dia berkata, ya Habib Syekh Abi Bakar bin Salim, saya ini sudah gak tahan jadi gubernur. Baru berapa bulan saya sudah gak kuat. Kalau begitu saya serahkan jabatan gubernur saya kepada antum. Apa kata beliau? Jangan pun kamu serahkan kepada aku. Jangan pun kamu serahkan kepada anak-anakku. Kau serahkan kepada keledaiku, aku haramkan. Kenapa? Beliau tahu bahwa jabatan jadi pemimpin itu berat, saudara-saudara. Su'ilan Nabi SAW anil imarah. Nabi pernah ditanya, bagaimana ya Rasulullah risikonya orang jadi pemimpin? Dijawab oleh Nabi, awaluhan nadamah, wa wasaltuhan malamah, wa akhiruhan adabun yaumal qiyamah. Orang jadi pemimpin pertama nyesel, bohong kalau nggak nyesel. Senang boleh senang, tapi 2-3 hari pasti nyesel. Yang kedua, nanti akan dicaci dan dimaki. Nggak boleh lihat pejabat pakai jas baru, pakai batik baru, katanya korupsi. Nggak boleh lihat pejabat istrinya kondangan, beli tas baru, diomongin korupsi. Memang risikonya begitu. Yang paling saya ngerikan nanti di yaumil qiyamah, wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Jangan pun jadi presiden, jadi RT pun tanggung jawab. Kalau satu RT dia tanggung jawab 10 rumah. Dalam 10 rumah itu muslim semua. Kemudian tidak dikontrol sholatnya, tidak dikontrol ngajinya. Subuh musola masih sepi, masjid masih sepi, RT diam. Walaupun sudah pensiun, nanti bakal bertanggung jawab nanti dia belum kiamat. Begitu pula para ulama, para pendakwah-pendakwah. Apa yang diucapkan 1 ayat, 2 ayat, 1 kata, 2 kata, mas'ul indallah wa inda Rasulillah. Ketika kita ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi melihat kondisi umat begini, hancur, tarikus sholat, adabnya rusak, kita bakal ditanya, nada fa'altum bi ummati. Apa yang kamu lakukan kepada umatku? Kok kamu diam saja? Padahal kamu bisa ngajarin ngaji, kamu diam. Padahal kamu bisa bicara hak, kamu tidak berbicara hak.
Padahal kamu bisa bicara benar, kamu tidak bisa benar, maka aku akan bertanggung jawab kamu di hadapan Allah. Kalau Nabi sudah bicara begitu, jangan mimpi dengan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita sekalian. Kami mengingat masih ada 7 penceramah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.